Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadun musabihil wal ikram, ya wal jalil wal ikram, wa tahirin wal mujahidina, amma ba'du. Ibadallah, bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala karunia, limpahan rahmah dan hidayahnya, serta dengan izinnya juga kita dapat menjalankan amanahnya, beramal dan beribadah zahir batin, dunia dan akhirat. Bersalam kita tidak akan pernah kita lupakan, marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabi al-akhirul zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan bersama-sama dengan membacakan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, para jemaah grup 1 yang dirahmati Allah rahimakumullah. Insyaallah di dalam makom perjalanan rohani kita yang telah berujung kepada sifat tajalinya 4 batin menuju kodrat diri bernama nafsiyah. Di sana kita akan melanjutkan kepada pentajalian berikutnya bersifatnya Allah pada sifatnya sendiri. Mana sifat Allah pada sifatnya sendiri? Yaitu maujudnya sifat keinsanan Allah pada dirinya sendiri dengan bersekutunya Allah dengan sifatnya sendiri, yaitu dengan kodrat semaknawiyah bersifat Allah dan berkodrat Allah dalam salbiyah. Yang dikatakan dengan sifat hayat Allah adalah nur bagi diri, kodrat daripada Adam, hayat daripada Allah. Begitu juga Allah dikatakan bersifat pada zatnya sendiri, yaitu berkodrat. Allah sebagai kodrat, dia bertajali kepada sifatnya sendiri, dinamakan salbiyah bagi diri. Dikatakan salbiyah setelah mewujud sifat 5 kodrat Allah yang tidak boleh dimiliki oleh kodrat keinsanan. Maka dalam hal ini nafsiyah sebagai batin diri akan mentajalikan bagaimana mewujudnya 3 kodrat di dalam diri kita. Apa yang dikatakan 3 kodrat, 3 wujud pada dalam diri, dikatakan 3 titik dalam alif. Maksud dari 3 titik dalam alif yaitu ada wujud pada zatnya Allah, ada wujud pada nafsiyah, dan ada maujud pada manawiyah. Maujud pada manawiyah hakikatnya adalah nur bagi diri kita, dan wujud bagi diri kita di dalam diri adalah dikatakan sifat mengantarkan rasa, sifat mengantarkan tajalli, sifat memberikan kenyataan, memberikan rasa. Itulah sifat batin nafsiyah. Batin nafsiyah adalah batin diri. Begitu juga dengan wujud. Wujud adalah sifat ada bagi Allah, menandakan adanya wajibul wujud dalam diri. Itulah atau kita sebut dengan salbi'ah. Artinya yaitu kodrat zat Allah awal semua dijadikan. Jadi dari 3 kodrat wujud, wujud dan maujud, ini adalah titik 3. Bagaimana kita mentajalikan titik ini? Hayat wujud nur pada Adam, dan hayat kodrat zat pada rohani, dan hidup kodrat batin pada nyawa.
itu dikatakan nafsiyah itu, makanya disebut dengan aku. Keakuan Allah pada nafsiyah ini yang akan memunculkan diri rahasia. Sekarang tidak akan bisa kita katakan kita punya diri kalau manawiyah itu nur adalah sifat daripada Allah, nurullah itu bersifat Allah pada kodratnya sendiri. Begitu juga sebaliknya salbiyah. Salbiyah ini adalah kodrat daripada Allah semata. Wujudnya adalah asal usul daripada semua jadi. Tidak mungkin itu menjadi kodrat umat. Jadi bagaimana dengan situasi umat? Nafsiyah akan memunculkan diri rahasia. Makanya nafsiyah dinamakan aku. Para hadirin jamaah yang dirahmati Allah, grup 1 sifat wujud bagi Allah. Dalam kita melaksanakan tajalli, tidak mungkin nur itu ada sebagai hayat jasad kalau tidak diwujudkan oleh nafsiyah. Begitu juga dengan salbiyah, tidak mungkin ada zat Allah di dalam batin kita atau dalam qalbi kita kalau tidak diwujudkan oleh nafsiyah juga. Jadi bagaimana menghimpun dua kodrat sehingga nyata hayat pada nur Allah, pada kodrat Adam, dan nyata pula pada kodrat diri, dinamakan izzatullah atau dinamakan dengan salbiyah. Dan mana diri rahasia yang tidak memiliki asal usul di bumi dan di langit, inilah yang akan maujud di dalam bertajalli. Kita lakukan tajalli, bagaimana menghadirkan sifat dan zat Allah bagi diri kita sehingga muncullah diri rahasia sebagai ma'ul hayat, yang sebagai sumber kehidupan dengan tajalli diri nafsiyah. Ini makanya kalau kita mengatakan salbiyah itu adalah 5 kodrat, berarti maknawiyah memiliki 7 sifat, nur memiliki 7 sifat, sementara zat memiliki 5 kodrat. Jadi kalau 7 tambah 5 jadinya 12. Bagaimana menjadi 12? 1 tambah 2 dalam falakiyah akan berjumlah 3. 3 itu pertama adalah wujud, wujud dan maujud. Ini 12, ya. 12 ditetapkan jadi 12 terbagi 2 kodrat, 6 kodrat alam syariat bagi Adam dan alam hakikat bagi 6 Muhammad Hijriyah dan Masehi. Hijriyah adalah kodratnya 6 sifat alam daripada Muhammad, dan Masehi adalah kodrat nyata atau kodrat siang atau kodrat nyata bagi Adam. Kalau dalam hitungan jalan berarti 2 kali 6 12. 2 tambah 6 12, berarti 12 bulan dalam 1 tahun. Makanya jemaah sekalian, bagaimana kita mentajalikan nafsiyah ini ke tingkat sifat nyatanya Allah, bersifatnya Allah pada sifatnya sendiri. Inilah yang akan menghimpun. Bagaimana kita menghimpun titik wujud yang 3 tadi sehingga nyata nur ada pada diri, berdiri manawiyah, dan nyata zat ada dalam makom batin salbiyah, dan mewujudlah sebagai nafsiyah yang merasakan, yang memperlihatkan, yang mengalami. Inilah diri batin. Tapi batin bukanlah sebuah diri. Ini akan terjawab dengan hu. Makanya nafsiyah itu berkodrat aku. Bagaimana kita mendapatkan keakuan Allah yang akan menjadi Tuhan dari sekalian alam. Inilah yang menjadi pokok sembahan. Bagaimana munculnya kodrat Allah dalam diri, dan bagaimana dikatakan diri itu yang menjadi kodrat Allah setelah kita tajalikan dalam session kedua nanti insyaallah. Mari kita lakukan muzakarah. Salam muzakaratun fil jami'ati rahimakumullah. La ilaha illallah wallahu akbar. Silakan juru tablik memimpin jamaahnya. Insyaallah Buya, syukron Buya atas tausiahnya dalam tema diri sifat nafsiyah akan bertajalli dengan sifat salbiyah, sifat keakuannya Allah, sifat dirinya Allah. Insyaallah silakan jamaah yang ingin bertanya, silakan menggunakan kamar tangannya.
Pak Ahmad itu di atas. Silakan Pak. Pak Ayah, Pak surat Pak lalu. Abdul Fatih, persilakan. Pak Edi itu duluan. Ya Pak Edi, silakan Pak Edi. Waktu lepas dipersilakan. Audionya Pak Edi, audionya. Pak Edi, audionya Pak. Tolong dibuka Pak audionya. Nah, silakan Pak. Signal mungkin. Suaranya tidak ada. Baik, Pak lalu saya mulai aja. Ya. Baik Buya, berhubung ada saudara jamaah kita mengalami sinyal ada kesulitan, mungkin tidak bisa terhubung. Berkaitan Buya tadi menyampaikan sesuatu tentang diri nafsiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kami selalu berharap dan mendoakan Buya semoga segar waras, sehat walafiat Buya. Amin, insyaallah, amin. Ya. Jadi berkaitan tentang diri empat tadi, batin tadi menjadi satu himpunan disebut nafsiyah Buya. Ya. Kemudian Buya juga menyampaikan setelah itu barulah kita bisa menemukan diri sudul hak atau hakul mubin, yang ada pada di situ adalah diri nafsahu, diri batin Allah yang berhayat. Ini apakah nanti bisa itu yang dikatakan aku adalah aku itu Bu ya? Kalau sudah kita di situ hayat Allah, batin nafsahu itu Bu ya. Mohon penjelasannya Bu ya. Batin nafsahu itu adalah sebagai wujud. Wujud itu adalah memberikan rasa, memberikan getaran, menyampaikan makrifat, dan menjadikan sambung rasa dan mentajalikan. Karena tanpa batin nafsiyah tidak akan bisa mewujud yang lain. Ya gitu. Jadi dia hanya sebagai batin diri yang lain dari yang lain, atau disebut dengan nafsi, bernafsi-nafsi. Nah, dia hanya beda fungsi diri dia. Nafsiyah itu fungsi diri yang berbeda. Kenapa? Karena nafsiyah berartikan kodrat amaliyahnya bernama aku. Nah gitu ya. Jadi kalau kita lah nafsiyah batin tapi aku, ini adalah suatu tanda tanya yang sangat menarik perhatian. Kenapa nafsiyah mengartikan aku? Kalau dalam kita bernapas, hu, kembali kepada aku, gitu kan? Nah, jadi nafsiyah ini kenapa satu aja namanya aku? Tapi kalau hu Allah itu biasa, nah kan gitu. Seandainya bertajali kepada kodrat maknawiyah kepada salbiyah, pasti salbiyah adalah ya kan? Nah gitu. Nah sementara manawiyah itu akbar, berarti tidak jatuh sebagai zikir, tapi sebagai maujud. Nah, yang akan melakukan tajalli nanti salbiyah dengan nafsiyah, maujudnya adalah maknawiyah. Paham? Iya, insya Allah Bu ya, jelas sekali. Jadi baru ketemu pada saat di maknawiyah itu maujudnya Bu ya. Nah, itu di maujudnya, karena di maujudnya itu bukan kodrat umat, ya kan? Kodrat, iradat, sama basar, kalam, hayat itu bukan umat. Nah, kodrat, iradat, ilmu, sama basar, kalam, hayat itu sifat Allah yang maujud. Insya Allah sudah tercerahkan, kita yang pahami kemarin belum begitu jelas, alhamdulillah sekarang sudah bisa dipahami. Insya Allah, insya Allah. Saudaraku Pak Utari, barangkali ada yang bertanya.
Insya Allah Pak Imam, terima kasih atas pertanyaannya. Insya Allah Buya ini ada yang dipertanyakan. Amin, insya Allah. Silakan, silakan. Masih bersangkutan diri ma'nawiyah. Insya Allah. Berarti apakah ma'nawiyah itu adalah himpunan dari sifat ma'nawiyah dan salbiyah, seperti himpunan yang opat batin itu disiri kepada sifat, yaitu napas, tanapas, ampas, nufus, seperti itu himpunan terhimpun menjadi diri salbiyah. Nah sekarang ma'nawiyahnya itu apakah? Ya. Pertanyaannya salbiyah dan ma'nawiyah himpunannya ma'nawiyah, apakah seperti itu Bu ya? Mungkin lebih ininya kalau dia sudah nafsiyah berarti tajalli sifat, ya, tajalli sifatnya. Tapi kalau batin batasannya tajalli diri, berhenti di nafsiyah, ya, berhenti di nafsiyah. Nafsiyahnya ke bersifat, sifatnya bersifat, ini maujud sifatnya. Nah, jadi tidak berhubungan lagi kepada kodrat yang empat. Karena empat sudah jadi satu, ya, sudah jadi nafsiyah. Berarti nafsiyah ini akan bertajalli kepada sifat dan zat. Dia akan membuat sifat dan zat. Yang mana sifat kodratnya nur, yang mana zat salbiyah berkodrat zat. Nah, ini muncul dari nafsiyahnya, gitu. Nah, ini yang saya katakan 3 kodrat batin dalam diri atau 3 titik dalam alif. Alif akan menjadi singgasana nafsiyah, sementara 3 titik akan menjadi kodrat. Paham? Insya Allah Buya, syukran Buya. Baik, insya Allah. Silakan jemaah yang lain. Baik, silakan lanjutkan. Ali. Pak Ali, insya Allah. Ya, baik. Silakan Pak Ali, dipersilakan. Terima kasih Pak Juru Tabligh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Bu ya. Insya Allah. Alhamdulillah tausiah Bu ya pada malam hari ini tentang diri nafsiyah yang berawal dari 4 batin, diri batin menjadi satu, yaitu diri nafsiyah. Iya, betul. Nah, menjadi dirinya sendiri. Iya. Kemudian dilanjutkan dengan ada sifat salbiyah, yaitu kodrat. Nah, di sini kami mohon kepada ya untuk menjelaskan secara rinci 5 kodrat ini dan tajalinya Bu ya. 5 kodrat itu dia sudah terhimpun menjadi satu zat bernama makanya dikatakan salbiyah atau usul asal dari batin menjadi zat. Asalnya batin, wujudnya zat. Salbiyah artinya salbiyah itu adalah satu kodrat zat awal semua jadi gitu. Jadi dihimpun kepada satu, yaitu dikatakan wujud kidam bako mukhalifatul lil hawadis dengan qiyammuhu binafsihi. Itu adalah sifat zatnya Allah yang tidak boleh dimiliki oleh sifat-sifat lain, begitu. Paham? Ya, insyaallah. Kemudian yang nafsiyah itu di dalam sifat 20-nya wahdaniyat ya Kak, ya Bu ya. Nanti dia belum bersifat ke situ dia. Nanti. Karena apa? Nafsiyah itu masih berartikan aku. Wahdaniyah tidak bisa menjadi aku dia, karena ada yahnya. Ya. Makanya jatuh ke kaji diri tidak masuk wahdaniyah dia. Nanti itu, ya. Kalau dia masuk ke kaji diri, nafsiyah akan menerjemahkan lain nanti. Paham? Paham, insyaallah Bu ya. Barakallahu ya. Ya insyaallah. Terima kasih Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Lalu. Pak Lalu. Silakan Pak. Ya, silakan.
Ya, terima kasih Pak Juru Tablik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diri nafsiyah itu merupakan diri yang daripada empunya maksud saya dari pokoknya didirikan ketiga sifatnya itu, atau tarbiyah, ma'nawiyah, dan apa tadi yang tiganya itu. Nah, jadinya Buya, bagaimana sebenarnya ini diri salbiyah, diri sifat 20 ini Buya, yang tidak bisa dimiliki oleh umat. Sebenarnya dirinya sifat ini yang lebih dulu dikaji daripada nafsiyah. Tapi kenapa salbiyah ini belakangan dulu dikaji, lalu ditimbulkan dari nafsiyah? Alasannya bagaimana, Bu ya? Karena kita sudah membahas 4 batin Allah, napas, ampas, nupus, maujud menjadi nafsiyah. Itu urutan jalurnya. Nggak bisa kita kotak-katik menurut kita. Itu jatuhnya kepada hukum nafsiyah. Nafsiyah terhimpun batinnya 4 maujud menjadi diri. Nah, setelah dia menjadi diri, bersifatlah dia kepada sifatnya sendiri. Itu bersifat jumlahnya 7, itu ma'nawiyah. Nah, barulah dia berkodrat kepada zat. Nah, inilah salbiyah. Salbiyah bukan diri, salbiyah adalah kodrat. Paham? Insyaallah. Ini ya, salbiyah ini sebenarnya kodrat ya. Kodrat, enggak diri. Ya. Nah, enggak, nafsiyah itu adalah batin diri. Bat diri, ya. Shin nasiyah itu adalah sifatnya. Jadi itu batin diri. Nah, kenapa? Karena arti nafsiyah ini adalah aku. Nah, gitu. Ini aku siapanya, nanti setelah bertajali itu baru kita tahu. Ya. Nah, gitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Insyaallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Edi Satya, Pak Utari. Pak Edi Satya mungkin sudah bisa itu. Silakan Pak Edi, udah bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Buya. Insyaallah. Ya, yang saya mau tanyakan adalah untuk diri salbiyah, bagaimana untuk proses dalam sehariannya agar dia bisa menjadi kepada diri batin kita, Buya. Nah, itulah. Ya. Ya. Itu kan. Ya. Kalau salbiyah, dia tidak bertajali dalam satu persatu. Disamakan dia salbiyah, berkodrat itu terhimpun dari 5 sifat tadi, sehingga dia menjadi zat, dinamakan atau ini dalam hukum hijaiyah disebut Allah. Nah, nafsiyah adalah batinku, disebut hu, jadi hu Allah. Tapi yang muncul ma'nawiyah, itulah yang dikatakan sifat. Ya. Nah, sekarang kan mentajalikan yang 3 ini menjadi satu dengan hanya modal hu. Bagaimana caranya? Kalau hu Allah bisa aja. Ini nafsiyah ini mau bekerja, tapi modalnya cuma satu, hu. Tapi harus terjadi semuanya. Terjadi salbiyah, terjadi manawiyah, hanya dengan satu kata. Nah, coba bayangkan bagaimana bisa terjadi begitu. Makanya ini sangat dibutuhkan konsentrasi dalam menerima nanti pemahamannya setelah sesi kedua nanti. Paham?
Bagaimana Pak Haji? Udah Pak Saka? Insyaallah. Terima kasih Pak Haji atas pertanyaannya. Ya baik. Aslah. Silakan Pak Aslah, langsung dipersilakan. Terima kasih Bapak Juru Tabligh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Buya sehat-sehat selalu. Amin insyaallah. Buya, yang menurut pemahaman saya, nafsiyah itu diri dengan berkodrat rohani. Rohani maujud adalah hakikat. Apakah betul semacam itu? Minta dijelaskan lagi gitu, Buya. Yang jelas kodratnya nanti adalah sebuah wujud, ya, sebuah wujud, namanya wujud. Jadi wujud ini tidak bisa kita kasih nama karena dia adalah rahasia. Ketemunya nanti di kodrat diri rahasia, gitu, ya. Nini nafsiyah adalah jadi batinnya diri rahasia, gitu. Yang akan maujud dan alat kodrat dan bersifatnya adalah zat dengan salbiyah dengan manawiyah, tetapi wujud dirinya nanti itu muncul dari diri nafsiyah. Makanya arti nafsiyah ini adalah aku, padahal nafsinah ini adalah diri manusia yang muncul dari zatnya. Nah inilah bagaimana dia muncul dalam zatnya Allah. Nah ini yang dikatakan mencari diri dalam diri. Paham? Insyaallah, Buya. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik jamaah sekalian, nanti saya kembali 10 menit lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.